Ya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh menegaskan posisi Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Sementara Prabowo menyatakan siap menghadapi Anies dalam bursa Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang pada Minggu siang kemarin. Prabowo mengantar Surya Paloh ke area dalam Padepokan dan disambut dengan marching band Partai Gerindra. Prabowo menjamu rombongan Surya Paloh dalam jamuan makan siang yang berlangsung akrab dan hangat. Kedua tokoh sepakat saling menghormati soal keputusan politik masing-masing. Prabowo menjawab soal peluang keduanya menggalang koalisi. Prabowo juga menyatakan siap menghadapi Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem dalam Pilpres 2024. Sementara Surya Paloh menegaskan posisi Partai Nasdem dalam mendukung Anies Baswedan. Dalam pembicaraan kita yang intensif dan luas, kita sepakat. Kita akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi, rakyat yang milih. Rakyat yang akan milih, ya. Oke. Pak Capres dari posisi Gerindra, apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsih persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies, sudah dicapreskan oleh Nasdem hari ini. Ya kan? Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pertemanan. Nah, jadi kedua capres, paling tidak upaya yang saya ingin maksudkan, upaya untuk saling menerima sebagai pertemanan yang hubungannya tidak terjauh-jauh satu sama lain. Ya, kita akan berdiskusi mengenai pertemuan dua ketua partai yang berlangsung kemarin. Di studio sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Pagi Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Hadir. Kemudian ada Effendi Khoiri, ada Gus Coy, politisi DPP Partai Nasdem. Pagi Gus. Pagi. Selamat pagi Gus. Selamat pagi. Alhamdulillah. Saya ke tuan rumah dulu ya. Oh iya. Iya. Jadi ketika pertemuan ada Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh, ini menegaskan sepakat untuk tidak sepakat, tidak berkoalisi gitu nanti di 2024. Ya, saya pikir soal fix koalisi atau tidak koalisi kan nanti di pendaftaran Oktober nanti ya? Bulan Oktober. Cuma memang ini pertemuan dua sahabat, beliau berdua itu sudah 40 tahun saling bersahabat ya. Tentu ini ada dalam konteks ya untuk mewujudkan politik yang sejuk, politik yang damai, yang santun, ya mengedepankan persatuan dan kesatuan. Jadi bahasanya itu adalah kalaupun nanti misalnya fix Nasdem maju dengan Pak Anies, ya Pak Prabowo tentu kan sudah capres definitifnya Partai Gerindra. Ya kita siap bersaing, berkontestasi dalam konteks positif. Ya Pak Prabowo selalu mengatakan semua partai itu sahabat. Semua capres tentu punya idealisme yang secara garis besar sama, yaitu demi NKRI. Ya, itu yang harus kita pegang sehingga kontestasi pemilu ke depan kita harapkan nggak panas, nggak gontok-gontokan. Ya, para pihak mengedepankan cara-cara yang santun, yang tertib, yang sesuai dengan hukum. Jadi sehingga nggak terjadi kontradiksi yang antagonis di grassroots. Itu spirit pertemuan kemarin. Spiritnya itu ya. Gus Coy, sepakat juga nggak dengan Bang Habib ya, meskipun kemarin sudah disebutkan gitu ya. Ya kita nunggu aja nanti pendaftaran gitu di Oktober ini. Demikian? Senada. Oh, senada. Seiring dan sejalan. Berarti pertemuan kemarin sudah ada kesepakatan tuh ya? Iya, jadi ini para pemimpin kita yang seperti ini yang diharapkan oleh publik. Menjadi contoh berbeda tetapi tetap menjalin persahabatan, silaturahim. Tidak langsung mengotak, saya tidak mau dengan ini, saya tidak mau dengan ini. Tidak. Pemimpin-pemimpin harus memberikan contoh kepada publik bahwa meskipun di atas itu
ada keragaman pilihan, mungkin ada keragaman berpikir, tapi silaturahim jangan putus. Silaturahim itu kan selain tradisi Islam, ajaran Islam juga tradisi Indonesia. Anjang sana, ya, saling bertemu, ngobrol-ngobrol, ngopi, ya, ngopi darat. Ya. Nah, permainan politik seperti ini indah sekali, indah sekali. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan setelah ini? Oh ya, saya mau garis bawahi juga bahwa Pak Surya ke sana juga ini balasan. Dulu Pak Prabowo pernah ke bulan Juni. Waktu Juni ya. Juni. Jadi istilah diplomasinya itu resiprokal. Nah, jadi kunjungan balasan, kira-kira begitu. Tapi makna dari kunjungan ini saya kira banyak sekali untuk kehidupan politik, untuk kehidupan demokrasi kita, ya. Nah, ini sebenarnya menarik, kita sepakat, kita sama-sama sepakat ya kan, dari elit juga termasuk masyarakat sepakat bahwa saat ini dinamikanya semua ini masih baca pres. Belum ada yang capres karena memang masih Oktober nanti untuk pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Gus Coy dulu seperti ini. Kita tahu sih semua pasti akan menjawab ini masih dinamis, masih ada banyak kemungkinan. Pasti jawabannya semua akan seperti itu. Tapi gini, kita ini main reader. tapi Belum gini, dijawab sudah dijawab duluan. sudah kurang lebih seperti itu Gus Coy. Tapi gini pertanyaan saya. Kenapa safari politik ini dilakukan oleh Partai Nasdem ke Gerindra, ya, di tengah Nasdem ini saat ini sedang berkomunikasi dengan Koalisi Perubahan? Itu kenapa? Lah itu tadi. Nggak, kan, karena gini logikanya, misalnya kalau orang sudah, ini analogi kalau orang sudah pacaran gitu kan, Masa sudah ngedeketin yang ngerasa lain klik, juga gitu, ngedeketin yang lain juga. Itu kan jadi pertanyaan, Gus. Ya, analognya mungkin nggak tepat soal itu. Karena ini politik. Ini kita mau ngurus bangsa, mau ngurus Indonesia. Kemudian para pemimpin itu menjadi contoh di bawah. Nah, oleh karena menjadi contoh maka harus dijaga hubungan antara satu dengan yang lain. Dengan silaturahim, dengan komunikasi, ya, dengan makan bersama, ini harus dijaga. Sehingga rakyat di bawah juga meskipun beda pilihan mereka tetap bisa ngopi bareng. Jadi inilah salah satu makna dari pertemuan ini adalah edukasi politik untuk di bawah. Jadi soal perbedaan itu soal ini aja deh. Menurut saya ya beti lah ya dalam soal pemikiran, soal Indonesia ini sudah satu. Pancasila falsafahnya, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu sudah satu. Hanya kemudian ketika kita menerjemahkan ini, menginterpretasikan ini, membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengimplementasikan semua pilar-pilar bangsa ini, itu mungkin agak beda-beda. Tapi tujuannya sama. Nah, karena tujuannya sama, maka komunikasi harus tetap dijalankan. Jangan bersikap bermusuhan karena kami beda, kemudian saya tidak mau berhubungan dengan partai ini, tidak mau koalisi dengan ini. Itu bukan tradisi kita. Jadi ini itu bukan politik nilai juga dasar ya, Gus, kita. ya? Iya. Tapi untuk bisa dipastikan nggak bahwa soliditas untuk Koalisi Perubahan ini tetap solid nanti sampai Oktober? Solid ya. Solid banget. Pasca pertemuan itu ya. Solid banget. Soliditas itu. Saya juga nanti mau ke Bang Habib, kita break dulu ya Bang. Tapi mau nanya gini, pertemuan kemarin ada banyak yang membaca gini, ini ada hubungannya dengan relasinya Pak Prabowo dengan Pak Anies ketika pilkada kemarin. Seolah-olah mengkulonuwonkan ke Pak Prabowo, Pak Anies akan dijadikan capres 2024. Nah, ada nggak sih hubungannya, relevansinya itu nggak gitu Bang? Tapi nanti ya Bang, kita jawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali lanjut perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, pertemuan kemarin antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo, ada nggak dengan relasi atau hubungannya dengan hubungannya Pak Anies dengan Pak Prabowo kemarin di pilkada pilkada DKI pada saat itu gitu kan? Banyak yang menyebutkan ya Pak Anies nih seharusnya nggak maju gitu karena kan dulu juga dimajukan oleh Pak Prabowo, harus ada rasa terima kasih dan lain sebagainya. Sekarang kan head to head nih, kalaupun misalnya sesuai skenario begitu. Gimana Bang? Ya, saya pikir saya tidak mendengar ada pembicaraan spesifik soal itu ya secara tersurat dari kedua beliau. Tapi kalau memang akan ditafsirkan kan kita nggak bisa membatasi penafsiran teman-teman. Cuma memang kita melihat itu adalah fatsun sopan santun politiknya Pak Surya Paloh membalas kunjungan kita kemarin, lalu sebagai sahabat yang memang tuh bertemu 40 tahun yang lalu di event-event kenegaraan ya, bukan kenal sebagai teman tapi event-event yang
kenegaraan, kebangsaan. Tentu mereka bicara hal-hal yang besar, ya, bicara hal-hal tidak tidak bicara hal-hal yang spesifik detail, tapi hal-hal yang besar soal bangsa ini. Nah, kalau soal Pak Anies mau maju, ya, tentu itu hak konstitusional beliau, juga hak konstitusional Partai Nasdem yang mengajukan. Makanya Pak Prabowo bilang, kalaupun Pak Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem, ya monggo, silahkan. Nah, tentu kita akan menghadapi dalam konteks tadi kontestasi yang sehat. Oke, nah pertanyaan selanjutnya begini Bang, yang menarik dan ingin saya tanyakan. Karena gini, banyak sekali perspektif di luar sana. Saya ingin konfirmasi langsung ke Partai Gerindranya. Hubungan antara Pak Prabowo Subianto dengan Istana, dengan Pak Presiden Joko Widodo. Kita paham bahwa ini memang Pak Prabowo adalah di kabinet, menterinya, tapi di luar itu ada, saya ingin konfirmasi ya, betul tidak ada endorsement yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto? Karena kalau kita melihat belakangan terakhir ini sempat ada hubungan harmonis antara keduanya. Ya itu kita aminkan saja gitu ya. Diaminkan ya? Diaminkan berarti belum ya Bang ya? Ya, yang Aminkan menilai ini kan maknanya luas ya, sekali loh. kita aminkan, Iya kan? tentu kita sangat berharap ya, Oke. endorsement, dukungan dari Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, apalagi beliau presiden incumbent ya. Tentu kita dibilang di endorse ya, kita aminkan begitu ya, seperti itu. Oke, diaminkan. Lah Gus Coy yang ngelihatnya jangan-jangan kemarin pertemuan Nasdem, karena ini saya harus konfirmasi ya, karena saya dapat info bahwa pertemuan antara Nasdem dan Partai Gerindra kemarin ini adalah bentuk karena Pak Prabowo Subianto sempat di-endorse oleh Pak Presiden Joko Widodo, sehingga nanti akan memberikan kotel efek untuk Partai Nasdem. Itu betul nggak, Gus Coy? Saya nggak tahu, tapi Ya. Presiden mengendorse semua calon presiden, apalagi kepada orang-orang dekatnya, saya kira logis saja, ya, logis. Tapi harapan kami semua di-endorse, semua diberi kesempatan, ya. Semua diperlakukan yang sama. Kalau dalam hatinya ada istimewa tertentu boleh aja, itu kan memang subjektif orang kan pasti ada. Nah, pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan oleh Nasdem dan Gerindra ini saya kira harus dikembangkan. Dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan dengan partai-partai lain, karena kita ingin ke depan ini kompetisi, kontestasinya tidak kontestasi lawan pribadi dengan pribadi, tidak suka dengan tidak suka, main hasud dengki, main mencari kelemahan-kelemahan antara satu dengan yang lain, tidak. Itu tidak mendidik. Saya kira sudah harus kita tampilkan bahwa demokrasi yang berkualitas salah satunya adalah menampilkan pikiran-pikiran yang cerdas untuk pikiran ini ditawarkan kepada publik. Gagasan-gagasan yang bersifat solutif untuk kepentingan bangsa dan negara yang begitu banyak problem itu ditawarkan ke publik. Itu yang harus dijual kepada publik, gitu kan? Jadi bukan selalu mencaci maki, bukan selalu mencerca, bukan mencari kelemahan-kelemahan, itu nggak sehat. Itu rusuh, ya. Itu membuat rusuh di alam demokrasi ini. Nah, oleh karena itu pertemuan seperti ini bagus untuk dilanjutkan, dan Pak Surya pernah kita ngobrol-ngobrol di DPP itu, kita harus silaturahim Oke. kepada seluruh. Ya. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan ya. Oke. Ya, saya tapi waktu mudah-mudahan terbatas. pertemuan yang tadi Gus Coy sampaikan juga bisa menjadi momentum untuk semangat-semangat tadi disampaikan ya, bahwa politik itu harus dari politik yang bersatu dan juga penuh gagasan dan juga tentu saja menggembirakan buat kita semua. Ya, Gitu. Oke, baik, thanks. Terima kasih. Kesimpulannya top. Terima kasih Gus Coy, Bang Habib, terima kasih atas waktunya. Thank you. Salam sehat selalu.